Bayangkan dunia tanpa koneksi, tanpa berbagi, belajar, atau berdagang di luar desa kita. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sadar kita butuh satu sama lain. Jalur dagang lahir dari kebutuhan dan keinginan untuk bertukar barang, membentuk jaringan yang menghubungkan kota, kerajaan, bahkan benua. Jalur ini adalah urat nadi peradaban, fondasi globalisasi jauh sebelum internet atau pesawat terbang. Para pedagang menempuh perjalanan berbahaya, membawa barang, harapan, dan ide. Jalur dagang menentukan kekayaan, memicu perang, melahirkan kota-kota besar, dan membentuk peta dunia. Fungsi utamanya pertukaran ekonomi dan saling ketergantungan antar peradaban. Pajak dan keuntungan dari perdagangan menjadi sumber kekuatan kerajaan. Tapi jalur dagang lebih dari sekadar transaksi. Setiap kafilah dan kapal membawa cerita, ide, dan budaya baru. Jalur dagang adalah jembatan budaya menciptakan dunia multikultural yang kaya. Keberagaman yang lahir pertukaran ini adalah kekayaan yang harus dirayakan. Dua jalur dagang paling monumental, jalur sutra dan jalur rempah. Jalur sutra, rute darat legendaris, menghubungkan Tiongkok dan Romawi, melintasi gurun dan pegunungan. Para pedagang menempuh risiko besar demi barang mewah yang didambakan Eropa. Sementara itu, jalur rempah mendominasi lautan, menghubungkan Asia Tenggara, India, Timur Tengah, hingga Eropa. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala jadi komoditas utama, bahkan memicu era penjelajahan Eropa. Kedua jalur ini saling terhubung, menciptakan kota-kota kosmopolitan seperti Malaka dan Konstantinopel. Jalur sutra menghadapi medan ekstrem dan perampok, sedangkan jalur rempah menghadapi badai dan bajak laut. Para pedagang di kedua jalur adalah pionir pemberani yang merajut dunia. Tidak ada peradaban besar yang benar-benar terisolasi berkat dua arteri utama ini. Jalur-jalur ini membentuk denyut ekonomi dan budaya dunia. Jalur dagang bukan hanya soal barang, tapi juga pertukaran ide, teknologi, dan agama. Setiap persinggahan adalah peluang interaksi budaya. Jalur sutra menyebarkan agama Buddha dari India ke Tiongkok, sementara jalur rempah membawa Islam ke Nusantara. Penemuan seperti kertas, bubuk mesiu, dan kompas menyebar ke seluruh dunia lewat jalur ini. Pengetahuan astronomi dari Yunani dan kedokteran dari Islam memperkaya Timur. Jalur dagang adalah internet kuno, mempercepat inovasi dan kemajuan. Seni, arsitektur, dan kuliner saling memengaruhi di kota-kota perdagangan. Motif Persia di keramik Tiongkok, arsitektur India di Asia Tenggara, rempah Nusantara di dapur Eropa. Pertukaran ini menciptakan budaya hibrida yang dinamis. Jalur dagang mengajarkan keterbukaan dan interaksi adalah kunci kemajuan. Di Asia Tenggara, jalur rempah membentuk identitas dan kemakmuran Nusantara. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tumbuh kuat karena menguasai jalur perdagangan, bukan hanya kekuatan militer. Posisi strategis Indonesia di persilangan pelayaran dunia adalah anugerah. Pelaut Nusantara aktif berlayar ke Tiongkok, India, hingga Afrika Timur. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala jadi primadona dunia, membiayai pembangunan candi-candi megah. Pengaruh perdagangan meresap ke bahasa, kepercayaan, dan budaya lokal. Kota-kota pesisir menjadi komunitas kosmopolitan, tempat berbagai etnis dan bangsa berinteraksi. Tradisi, seni, dan kuliner Indonesia adalah hasil persilangan budaya ratusan tahun. Sejarah ini membentuk identitas bangsa terbuka, adaptif, dan berperan aktif di dunia. Kini, jalur dagang berubah wujud. Truk kontainer, kapal kargo, kabel data bawah laut, tapi esensinya tetap sama. Koneksi global adalah DNA peradaban, dari masa lalu hingga kini. Kemakmuran bangsa bergantung pada keterbukaan dan konektivitas. Isu perdagangan bebas dan rantai pasok global adalah gema perdebatan kuno. Warisan budaya jalur dagang memperkaya hidup kita, makanan, musik, mode, dan ide. Inisiatif seperti Belt and Road Initiative adalah jalur sutra baru, simbol koneksi abadi. Mempelajari jalur dagang adalah memahami masa kini dan menyiapkan masa depan. Pesan abadi kemajuan manusia lahir dari keberagaman